Ya, oke. Kalau begitu kita akan start aja sebentar. Mohon maaf ini agak terlambat mulainya gara-gara yang sebelumnya tadi agak panjang workshopnya. Sekarang saya akan share screen. Oke. Ya. Jadi seperti mungkin ini sebelumnya sudah pernah saya sampaikan di workshop-workshop sebelumnya, tapi just in case ada yang baru join kali ini. Ya. Jadi semua recording untuk workshop-workshop itu bagi teman-teman nanti yang ingin lihat, itu tuh bakal ditaruh di link YouTube ini. Jadi setiap sesinya berakhir, 1 atau 2 hari setelahnya nanti itu akan ditaruh recordingnya di sini. Jadi nanti bisa dilihat di YouTube kami, di channel YouTube kami. Dari jadwal sendiri. Habis itu untuk informasi tentang kompetisinya yang terbaru, itu selalu bisa dilihat di kompetisi.personaedu.id. Ya. Habis itu pergi ke yang nomor 13 yang contoh soal numerasi. Ya. Nomor 3. Oh, oke, Kenneth. Sip. Tenang. Nanti kita bakal bahas habis ini. Ya. Oke. Habis itu nanti dari sini kita bisa lihat ketentuannya. Ya. Habis itu ketentuannya itu bisa dilihat. Di sini ada jumlah soalnya untuk setiap babak. Ada durasinya. Ada tipe soalnya. Jadi kalau kalian kebanyakan mungkin sekarang kerjainnya soal essay ya. Tapi ini nanti soal-soalnya, tipe soalnya itu ada di sini. Di sini juga ada penilaiannya, apakah benar atau salahnya itu dihitung atau enggak. Jadi kalau di sini disampaikan di kompetisinya itu, kalau salah itu sama dengan 0, tidak jawab sama dengan 0. Jadi mendingan dijawab aja semuanya. Jadi informasinya. Sama jadwalnya juga ada di sini. Nanti kalian bisa lihat. Oke, sekarang kita langsung aja ke pembahasan soalnya satu demi satu. Ini yang terakhir. Oke. Ini kita terakhir itu sampai sini. Sekarang kita akan bahas soal tentang yang ini. Teman-teman udah ngerjain? Kebanyakan udah ngerjain semua? Udah ya? Oke. Sip. Oke. Mungkin kita mulai dari soal yang paling susah aja kali ya. Ini kita mulai dengan soal 13 karena ini sebenarnya Kenneth dari yang lalu kayaknya udah tertariknya sama soal yang 13. Oke, jadi kita start dengan soal yang nomor 13. Sebenarnya mungkin arguably ini salah satu soal yang paling challenging karena ini adalah soal final. Ya, jadi ini adalah salah satu soal yang bisa dibilang ini soal yang memang membutuhkan logika. Oke. Baik. Jadi kita akan start dengan soal ini. Jadi di sini itu diberikan ada gambar berikut ya, habis itu ada ABDE seperti ini. Habis itu ini adalah sebuah persegi panjang. Lalu dibilang panjang AB ini diberikan 60 cm. Habis itu benda G itu dia bergerak dengan kecepatan 5 cm per detik ke sini. Habis itu si H itu dia bergerak dengan kecepatan 6 cm per detik balik arah. Karena dia mulainya dari sini kan. Habis itu nanti dia bakal pingpong gitu. Jadi dia bakal si G ini dia bakal dari A ke B, B ke A ke B, B ke A, dan seterusnya. Sedangkan kalau untuk si H ini dia bakal dari D ke E ke D, D ke E, habis itu sebaliknya. Oke. Di sini disampaikan kalau benda G itu bergerak dengan kecepatan 5 cm per detik dan benda H itu bergerak dengan kecepatan 6 cm per detik. Ini yang seperti yang saya sampaikan tadi, pola gerakannya. Itu pola gerakan B.
perhatikan bangun FGCH. Ya, bangun ini ya, FGCH. Sorry. FGCH. Ya kan? Ditanya pada detik berapa FGCH ini akan membentuk layang-layang atau belah ketupat pertama kali. Nah, ini conditionnya untuk mendapatkan bentuk layang-layang atau belah ketupat ini, itu otomatis conditionnya adalah si H sama si G ini, dia harus sejajar titiknya. Bisa dibayangkan ya, teman-teman. Karena kalau mereka sejajar, itu bentuknya si FGCH itu, kalau misalnya ini G, ini H, itu bentuknya bakal kayak gini. Membentuk layang-layang. Oke, jadi kondisinya itu selalu adalah titik di mana mereka itu sejajar. Oke. Jadi kita bisa lihat, kalau misalnya kita katakan, kalau dari si titik A itu, ini gambarnya ya untuk pertanyaan A. Kalau dari si titik A itu, dia gerak sebanyak SG ke titik ini, habis itu si H itu dia bergerak sebanyak SH. Ya, ini jaraknya berbeda karena kecepatan mereka berbeda. Ya. Oke. Nah, kalau mereka bergeraknya seperti ini di dua arah yang berbeda, maka mereka akan ketemu di sini. Jadi otomatis kita bisa mengatakan kalau jaraknya SG ditambah dengan SH itu sama dengan AB. Atau sama dengan satu lintasan. Kenapa? Karena kita bisa lihat kan, kalau kita udah gambar kayak gini, ini nih dari A ke titik ini, ya, ditambah dari H ini ke titik ini, itu kalau ditambahin itu adalah sama dengan AB. Ya. Karena ini dari titik, jadi ini kalau digambar di sini ya ini basically dari E ke titik ini kan. Habis itu ini dari titik ini ke titik sampingnya. Jadi ini otomatis dia sama dengan AB, ini dia sama dengan 60. Karena di sini dikasih tahu AB-nya itu adalah 60 cm. Oke, SG sama SH, SG ini rumusnya, SG ini jarak kan? Oke, jarak itu adalah velocity atau kecepatan dikali dengan waktu. Otomatis ini tinggal kita masukin ke sini, ya, VG kali TG. Nah, ini waktu yang dibutuhkan dari si A ini ke titik G sama dari si H ini ke titik yang sama, itu kan sama. Karena kan mereka bergerak berbarengan, habis itu mereka stopnya itu juga berbarengan pas ini berbentuk layangan. Oke, actually mereka nggak stop, tapi maksudnya pas mereka berbentuk layangan ini, itu waktunya itu juga sama, di waktu yang sama. Jadi kita bisa bilang TG ini sebenarnya sama dengan TH. Kalau kita bikin nanti SH, sama dengan PG, PH kali. Jadi si TG sama TH, ini sebenarnya T yang sama, waktu yang sama. Jadi ini again, ini jarak sama dengan waktu dikali, kecepatan dikali waktu. Ya. Distance equals to velocity times time. Jadi di sini, kalau kita udah tahu ini, ya kita tinggal masukin. Ini VG-nya itu, otomatis ini VG-nya 5 kan. Disampaikan tadi. Habis itu T-nya konstan. Bukan konstan, tapi ya variabel T. Habis itu nih VH-nya itu sama dengan 6 kali T. Jadi di sini kita bisa bilang 5T tambah 6T
sama dengan 60. T sama dengan 60 per 11. Ini solusinya yang pertama. 5,45 detik. Ada pertanyaan? So far? Clear? Oke. As usual, nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan aja di chat atau atau dibuka aja mic-nya. Oke. Oke, jadi kita udah sampai sini ya. Kita udah sampai solusi yang pertama. Pertanyaan berikutnya. Carilah rumus waktu untuk FGCH membentuk layang-layang atau belah ketupat kali ke N. Oke. Jadi kita udah tahu yang pertama. Kapan kondisinya itu menjadi yang kedua. Dan kapan kondisinya itu menjadi yang ketiga. Di sini kita gambar lagi. Di sini, mereka lah jalan ke sini, dia jalan ke sini yang pertama kali. Habis itu mereka ketemu, katakan di titik ini. Mereka ketemu untuk yang pertama kali. Ya. Habis itu si A ini dia bakal lari ke sini. Habis itu si H ini dia bakal ke sini. Habis itu nanti dia balik lagi ke sini. Ini bakal balik lagi ke sini. Kira-kira mereka bakal ketemu lagi di titik ini. Kira-kira. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, ya, yang pertama itu, dia itu lintasan yang dia lalui itu, yang pertama itu kan 1. Karena dari titik si G, dari titik ini ke sini, ditambah dari ini, dari titik ini ke sini. Kan, itu 1. Yang berikutnya, dia si A ini dia lanjut sampai ujung, si H ini dari titik ini dia lanjut sampai ujung. Itu 1 lagi. 1 lintasan lagi. Pas dia balik dan mereka ketemu yang pertama kali, si G ini dari titik ujung ini pas dia balik lagi ke sini, habis itu si E ini balik lagi ke sini, itu yang ketiga. Jadi buat S2, kalau S1 itu kan total jaraknya itu 1 lintasan, 1 AB. Kalau yang S2 itu sama dengan 3 AB. Karena yang tadi saya udah jelasin. Oke. Again, yang pertama mereka ketemu yang 1 si G jalan ke sini, si H jalan ke sini. Habis itu si H jalan ke ujung, si G jalan ke ujung. Habis itu yang kedua itu si G jalan dari ujung balik ke sini, si H jalan dari ujung balik ke situ. Jadi 3. Itu di mana mereka ketemu kedua kali untuk membuat jajar genjang yang kedua. Bukan jajar genjang, sorry, layang-layang. Pas keduanya di mana? Pas mereka sih jajar lagi. Ya, gimana Ken? Keduanya itu di mana? Keduanya. Ya. Keduanya itu di titik ini. Kenneth. Jadi kalau kita bisa lihat di gambar ini. Bentar ya. Kita bisa lihat di gambar ini. Pas mereka balik itu, mereka itu bakal ketemunya di sini. Untuk berapa B itu bagian B itu ya? Kenapa, Kenneth? Sorry, suara kamu kecil, Kenneth. Bisa digedein. Bagian B enggak? Boleh lihat yang bagian B? Iya. Oh, oke. Ini yang bagian B.
Kalau untuk C belum. Ini. Boleh gambar layang-layang itu pertama. Oke, saya lanjut jelasin ya. Mungkin Kenneth bisa ngikutin juga nanti. Oke. Buat yang di B, ya, itu tadi seperti yang saya sampaikan. Buat yang pertama itu, ya, lintasannya itu mereka ketemunya di sini. Kira-kira. Yang satu ini, di gambar ini ya. Habis itu setelah itu, si G ini bakal ke ujung, habis itu balik sedikit ke sini. Habis itu si H ini, dia dari titik ini, dia bakal ke ujung, habis itu dia bakal ke sini. Jadi dia bakal ketemu di sini. Ini yang kedua. Dan seterusnya lintasannya dilanjutin. Ini yang ketiga. Habis itu yang keempat. Nanti ujung-ujungnya di sini. Jadi setelah seperti penjelasan saya tadi, pertama itu, S1 itu, gedein lagi. Si S1 itu sama dengan total lintasannya itu sama dengan AB. Ya. Si S2 total lintasannya itu sama dengan 3AB. Atau AB ditambah 2. S3 itu sama dengan 5AB. Dan seterusnya. Oke. Jadi nanti setelah kalian udah menemukan pola ini, kalian bisa menemukan kalau rumusnya itu adalah 2N-1 kali AB. Itu adalah jumlah jarak yang kedua partikel ini tempuh lah gitu istilahnya. Oke. 3 kali AB, 5 kali AB, 7 kali AB. Paham? Ada pertanyaan semuanya? Aku kurang paham. Oke, Satya kurang paham ya. Oke, kita ulang ya, Satya. Aja kita pelan-pelan karena soalnya memang challenging. Jadi untuk membuat layang-layang itu selalu titik partikelnya itu ya, atau ada sebuah benda itu mereka harus sejajar. Sehingga nanti bangun yang dibuat FGCH itu akan selalu membentuk layang-layang seperti ini. Sampai sini paham ya semuanya? Oke. Nah, sekarang kita bayangkan dengan cara hitungan yang tadi ya. Di titik mereka pertama kali ketemu, ya, misalnya di titik ini, katakan di titik ini mereka pertama kali ketemu. Anggap aja ini garis lurus. Sorry, saya nggak bisa bikin garis lurus. Oke. Ini si A, dia jalan ke titik ini. Anggap aja titik ini kita sampaikan ini X lah. Habis itu si H ini, dia jalan ke X. Kayak gini kan. Jadi total jarak yang mereka tempuh itu berapa? Total jarak yang mereka tempuh itu adalah A ke X ditambah dari si H ini ke X. Dari D ke X. Total jarak yang mereka tempuh. Oke. Jadi ini sebenarnya sama dengan satu lintasan, satu AB. Ya kan?
Karena ini kan dia sebenarnya ini jaraknya dari A ke X itu ini. Habis itu dari H ke X itu ini kan. Jadi sebenarnya ini udah komplit satu lintasan seperti ini. Jarak yang mereka berdua tempuh. Jadi itu tuh adalah satu AB. Paham sampai sini, Satya? Paham ya? Oke, good. Oke. Nah, berikutnya, si titik G ini, kan dia bakal ke sini nih. Ke titik B. Habis itu si H ini dia bakal jalan terus ke titik E ini. Ya. Jadi sekarang kita tambahin lagi lintasannya. Berarti kan dia dari X ke B. Tambah yang ini dari X ke E kan. Sama dengan satu AB lagi kan. Berarti ini sekarang jadi 2 lintasan ya, Kak? Betul, betul Anisandra. Betul. Yes. Yes. Good. You understand. Oke. Nah, sekarang pas mereka ketemu lagi, si H ini kan mereka dia membal lagi kan. Dia kan balik lagi ke sini. Si B ini dia membal lagi, dia balik lagi ke sini. Ya. Habis itu dia gerak ke sini. Ya. Di sini pas mereka ketemu 2 kali, nah di titik ini mereka akan bikin akan bikin layang-layang lagi kan. Kita sebut ini titik Y. Ya. Nah, berarti ini yang step ketiga itu dari E ke Y. Ini dari B ke Y. Ditambah dari E ke Y. Ini sama dengan, kalau digabung lagi, ini sama dengan satu lintasan lagi. Jadi kita bisa bilang, total jaraknya yang ditempuh kedua benda ini, ya, pas mereka bertemu pertama kali, itu 1 AB. Pas mereka bertemu kedua kali, itu tuh 3 AB. Karena ini jalannya dia. 1 AB, 1 AB, 1 AB. Ini pas mereka bertemu kedua kali, itu 3 AB. Nah, pas mereka bertemu ketiga kali, kalau kalian jabarkan lagi nanti, sama. Ini dia bakal mentok, ini dia bakal mentok, habis itu nanti dia bakal balik lagi. Habis itu nanti dia bakal ketemu. Jadi ini 5 AB. Totalnya. AB ini kan kita tahu, 60. Jadi itu adalah sampai step ini. Atau kalau kalian cari rumus matematisnya, ya, itu tuh ke N kali SN itu sama dengan 2 - 1 kali AB. Jadi kalau kita masukin S1, N itu 1, ya berarti 2 - 1, 1 kali AB. Itu 1 AB. Kalau misalnya masukin 2, 2N, 4 - 1, jadi kali 3 AB. Dan seterusnya. Jadi ini adalah rumus matematisnya sampai at this point. Oke. Satya, kamu paham? Paham. Good. Very good. Kalau nggak paham, nggak apa-apa. Tanya aja. It's very good. Oke. Jadi setelah kita jalanin pattern-nya seperti itu, kita akan dapat kalau si S1 itu sama dengan 1 AB, S2 itu sama dengan 3 AB, S3 itu sama dengan 5 AB. Ya, total jaraknya. Oke. Nah, sekarang kita bisa tahu kalau si S1 itu kan sama dengan, ya basically ini kan berarti kita kan udah dapat nih rumusnya, 2N - 1 kali AB. Berarti nanti kita tinggal masukin aja 2N - 1 kali AB itu kan 60. Jadi ini adalah untuk total jaraknya.
Itu so far, itu kalian udah ngerti sampai situ. Tapi kan yang ditanyakan ini, itu adalah carilah rumus waktu untuk FGCH membentuk layang-layang belah ketupat kali ke N. Ya kan? Jadi, sekarang di sini, sebenarnya ini adalah, kalian bisa lihat ini adalah turunan juga dari ini. Dari yang sudah kita kerjakan yang pertama tadi. Ya. Tapi kita bisa lihat di sini, kalau si SG itu sama dengan S dikali VG per VG plus VH. Sama dengan S dikali VG per VG plus VH. Ini. S ini adalah total jarak. Yang tadi kita bilang kalau S1 itu dia itu AB. Kalau S2 itu tadi kita bilang 3AB, habis itu S3 itu kita bilang 5AB. Tadi kan? Oke. Nah, kenapa ini rumusnya? Kita bisa lihat di gambar yang ini. Soalnya kalau teman-teman lihat, ini kan karena kita tulis lagi yang tentang SH ya. Ini SH. Gimana kan? S dikali ini SH itu sama dengan S dikali VH per VG plus VH. Kenapa kita bisa bilang itu? Coba kita lihat yang pertama ya. Jadi katakan S itu kan satu lintasan ini. Total jarak yang dia udah tempuh kan. Oke. Itu tuh kalau kita mau cari si SG ini, ya, itu tuh kan berarti perbandingan si kecepatannya si VG, dia dalam satu lintasan ini dia udah jalan berapa dibandingkan dengan total kecepatan mereka. Nah ini kan VG tambah VH. Jadi ini total kecepatannya itu kan bisa dibilang total kecepatan untuk lintasan ini kan untuk jarak yang mereka tempuh itu karena ini mereka berlawanan arah, jadi velocity-nya ditambahkan, itu tuh PG ditambah VH. Sedangkan proporsi yang dia tempuh itu adalah si VG. Jadi kita bisa lihat, karena si VG ini lebih kecil, ya, maka si VG itu geraknya itu lebih sedikit. Sedangkan kalau si VH ini, karena dia lebih gede, dia geraknya jauh lebih besar. Ya, itu logika. Common sense. Jadi itu adalah di mana kita bisa mendapatkan rumus ini. Ya. Jadi ini basically ini rumus proporsi aja sih sebenarnya. Ya. Jadi proporsi jarak yang ditempuh SG sama proporsi jarak yang ditempuh SH dari total jarak yang mereka tempuh itu tergantung dari proporsi kecepatan mereka terhadap jarak totalnya. Kayak gitu. Oke. Jadi kita sekarang udah dapat rumusnya, kita udah tahu kalau si SG ini, kita udah tahu kalau si S ini, itu rumusnya ini, ya si S total itu, rumusnya ini, kita udah tahu SG itu rumusnya ini, oke? Jadi habis itu nanti kita tinggal masukin rumusnya itu si S itu ke sini. Sini. Kita masukin rumus ini ke sini. Ya. Situ kita bakal dapat SG itu sama dengan SN kali VG ini. Habis itu yang bagian dari si S itu kita ganti jadi bagian ini. Sehingga di sini itu muncul 2N-1 kali AB. Kali VG min VG plus VH. Nah, kita tahu kalau SG itu seperti yang saya sampaikan pertama. SG itu sama dengan VG kali T.
Betul kan? Karena tadi yang saya sampaikan, distance equals to velocity times time. Ya, atau kayak jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Jadi kita convert ini ke sini. Oke, begitu kita convert, kita tahu, ya udah sekarang tinggal dimain-mainin aja rumusnya. Kita pindahin, ini kita bagi dengan VG, ya jadi berarti ini VG-nya coret. Karena ini dipindah ke sini. Habis itu TN sama dengan ini 2N-1 kali AB per VG plus VH, TN sama dengan 2N-1 kali 60/11. Ini rumusnya. Rumus matematisnya. Oke? Clear? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, good. Paham ya? Kenneth, good. Oke. Jadi ini bisa dilihat kalau ini sebenarnya kalau kalian benar-benar mau ngerjain secara matematis atau secara saintifik, caranya itu kayak gini, ya. Atau ya kalau kalian tadi kalau kalian udah tahu jawaban yang pertama, ya sebenarnya ini kalian bisa lihat aja pattern-nya kan. Kalau tadi waktu yang dibutuhkan itu yang pertama itu 60/11, kan kecepatannya konstan nih. Ini kan 60/11 itu buat 1T. Buat waktunya itu. Jadi next-nya itu ya ini kan 60/11 itu buat satu lintasan, satu AB. Kalau kalian udah figure out, kalau berikutnya itu untuk yang kedua itu pola yang kedua itu 3AB, berarti ini otomatis nanti ini juga 3 kali 60/11. Karena nama kirinya harus sama, proporsinya harus sama. Karena anyways, kecepatannya konstan. Dan mereka selalu berlawanan arah. Jadi go on, 50 kali 60/11. Sama dengan 5AB. Kalau kalian udah figure out pattern-nya. Udah, habis itu setelah kalian dapat itu, ini ya basically polanya ini, itu ya polanya sama ini. Nah, kalau kalian masukin, ya 2N-1 kali 60/11 itu 60/11. Karena 1 N, maksudnya kalau N-nya 1, ya berarti 2-1, 1 kali 60/11. Habis itu kalau N-nya 2, itu ya 4N-1, 3 kali 60/11. 3 kali 60/11. Habis itu ini 5 kali 60/11. Jadi sebenarnya ini cara cepatnya lah. Kalau kalian udah ngelihat pattern-nya, itu bisa. Tapi kalau memang mau scientific caranya, ya itu harus masukin rumus kayak gini. Sampai kalian derive formulanya sampai ke ujung seperti itu. Oke? Cukup clear? Ya. Soalnya memang sedikit sulit, agak sedikit sulit yang ini ya. Yang terakhir, ya udah, yang terakhir buatlah gambar layang-layang belah ketupat FGCH yang terjadi kali pertama dan kali kedua dengan menyertakan ukurannya. Ya udah. Jadi kalau kalian udah tahu rumusnya waktu, oke. Rumusnya waktu itu ini. Habis itu kalian juga udah tahu rumusnya kalian udah tahu kalau SG itu sama dengan VG kali T, SH itu sama dengan VH kali T. Ya udah, jadi tinggal dicari waktunya buat yang pertama, dimasukin rumusnya. Ini kalian bakal dapat dari si A
itu 27,27, dari si D itu 32,73. Itu udah tinggal main rumus saja. Karena kita udah cari rumusnya semua. Habis itu yang kedua, ya, yang kedua itu otomatis ini pas dia balik. Ya, ini udah jalan, habis itu dia balik kayak gini, ini udah jalan, habis itu dia balik ke sini. Jadi otomatis ini kita perlu cari dari sebelah kanan, ini kita perlu cari dari sebelah kiri. G-nya kita perlu cari dari sebelah kanan, H-nya kita perlu cari dari sebelah kiri. Jadi setelah kita masukin rumusnya, T2-nya berapa, ada waktunya, habis itu nanti ada jarak yang sudah ditempuh sama si G, ada jarak yang ditempuh sama si H, habis itu kita cari modulonya. Sisa dari modulo 60, berarti ini totalnya otomatis ini dari kanannya itu 21,82, yang ini dari kirinya itu 38,18. Ini posisinya, ini gambar. Jadi setelah rumusnya udah dapat, ini udah gampang. Jadi itulah solusinya buat ABC. Understand? Mod itu apa ya, mod? Modulo itu remainder, sisa kan. Jadi kalau 81,82 modulo 60, ini berarti sisanya 21,82. Karena ini kan cuma bisa dikali 1. Kalau kali 2 kan terlalu gede. Jadi kalau 1 itu 60, sisanya dari 60 itu 21,82. Itu modulo. Sisa lah basically. Atau kalau misalnya mau lebih gampang, 6 modulo 5. Ini 1. Atau misalnya 11 modulo 5. Ini juga 1. Karena ini dikali 2 jadi 10, sisanya 1 kan. Clear? Kenneth? Oke. Iya, Oke. Ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman? Atau cukup clear? Ya ini soal final tahun lalu, ini memang kayaknya soal paling killer sih. Salah satu soal paling killer. Oke. Sekarang kita bahas sisanya ya. Kita balik ke soal nomor 8 dulu. Oke. Ini itu ada pertanyaan, ini tentang diagram Venn. Oke. Sekarang saya bakal ini aja. Bakal cepet aja. Oke. Di sini pokoknya intinya itu adalah totalnya itu dia tercatat itu ada sebanyak 130 kasus. Dia ada beberapa pelanggaran. Di situ dia ada pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara roda 2, ada pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara roda 4. Oke. Jadi jika untuk setiap pelanggar roda 2, pelanggaran tunggalnya diberikan sanksi tilang ini, 2 pelanggaran itu diberikan ini, sama 3 pelanggaran itu diberikan sanksi tilang sebesar 200.000. Sir, itu total itu melebihi dari yang ditulis jumlahnya. Oh, ini maksudnya, Kenneth. Itu ya untuk yang di tabel lebih jumlahnya itu lebih banyak daripada yang ditulis di ya, oke. Sip. Oke, kita bahas ya, Kenneth ya. Itu memang triknya di situ. Oke. Habis itu, sedangkan untuk setiap pelanggar roda 4, pelanggaran tunggal diberikan sanksi tilang sebesar 80.000 dan untuk 2 pelanggaran diberikan sanksi tilang sebesar 200.000. Oke, jadi tadi Kenneth mention itu correct ya. Nah, jadi apa yang terjadi di sini itu tuh adalah ini sebenarnya soal diagram Venn. Gambar ya diagram Venn-nya ya. Jadi ini sebenarnya ini ada 3 kan. Ya, dia ada bilang
kalau ini satu itu helm, satu itu lampu utama, satu itu surat-surat. Ini kita gambar dulu. Ini helm, ini lampu utama, habis itu ini surat-surat. Oke, ini kita bilang ini helm, ini lampu utama, habis itu ini surat-surat. Seperti ini. Jadi kalau diagram Venn kita mulainya dari tengah dong ya. Jadi dia ada 7 pelanggar yang tidak menggunakan helm, dia tidak menghidupkan lampu utama, dan dia tidak membawa surat-surat yang lengkap. Jadi dia itu tidak pakai helm, tidak bawa lampu utama, tidak bawa surat-surat yang lengkap. Jadi otomatis dia posisi di sini. 7. Oke? 7. Berikutnya itu 24 pelanggar tidak menggunakan helm dan membawa surat-surat yang lengkap. Jadi dia nggak bawa helm, sama dia nggak bawa surat-surat yang lengkap. Tapi 7 di antara mereka itu juga nggak menghidupkan lampu utama. Jadi otomatis ini sisanya di sini itu 24 kurang 7. Di sini. Jadi ini 17. Di sini 37 pelanggar tidak menghidupkan lampu utama dan membawa surat-surat yang lengkap. Jadi dia 37 pelanggar, dia nggak menghidupkan lampu utama, dia nggak bawa surat yang lengkap, tapi 7 diantaranya juga nggak gunakan helm. Jadi otomatis dia harus dikurangin. Di sini 30. 37 kurang 7. Sama, ini yang helm sama lampu utama, 11. 7 diantaranya juga nggak bawa surat-surat, jadi otomatis ini 4. Oke. Dari sini. Seat belt-nya yang mana? Seat belt? Yang mana seat belt? Ini seat belt yang kedua. Nanti itu yang kedua, Kenneth. Oh, baik. Itu fan yang kedua. Jadi di sini setelah ini ya tinggal berarti ini 36 pelanggaran tidak menggunakan helm. Oke. 36 pelanggaran tidak menggunakan helm. Oke. Jadi ini 17 tambah 7 itu 24, 28, sisanya 8 ini. Helm. Lampu utama 54, ini 30, 34, 41, 13. Habis itu 75 surat-surat. Ini 75, ini 24, ini 21. Berapa nih? 47, 24, 21. Jadi ini adalah untuk yang si orang-orang pengendara roda 2. Jadi otomatis yang tunggal itu yang cuman nggak pakai helm, cuman nggak pakai lampu utama, sama cuman nggak bawa surat-surat. Jadi otomatis itu ada 21 tambah 13 tambah 8. Habis itu fine-nya itu 40.000. Jadi totalnya 1,68. Yang 2 pelanggaran itu 17 tambah 4 tambah 30. Kali 100.000. Jadi fine-nya itu 5,1 juta. Ini kan yang ada 2 pelanggaran. Dan 3 pelanggaran itu ada 7 kali 200.000 itu sama dengan 1,4 juta. Oke. Jadi kita udah dapat yang total untuk roda 2. Nah, sekarang di sini di soalnya itu di-mention kalau totalnya itu ada 130 kasus. Jadi otomatis buat si roda 2 ini kita harus hitung kan total jumlah kasusnya itu berapa. Jadi kita tinggal hitungin semua. Ini 8 tambah 17 tambah 7 tambah 4 tambah 30 tambah 13 tambah 21 ini kita bakal dapat total pelanggar roda 2 itu 100. Jadi sisa pelanggar roda 4 itu ada 30. Sekarang kita gambar diagram Venn-nya buat yang roda 4. Roda 4 itu dia ada 27 pelanggaran tidak menggunakan seat belt. Jadi dia ada seat belt sama dia ada surat-surat. Itu cuma ada 2 pelanggaran. Jadi ini seat belt, ini ada surat-surat. Si seat belt
itu ada 27 pelanggaran tidak menggunakan seatbelt, di mana 7 pelanggar diantaranya tidak membawa surat-surat yang lengkap. Jadi otomatis 7 orang dia nggak bawa surat-surat, sama dia nggak pakai seatbelt. Otomatis di sini itu 20. Karena total pelanggaran mereka itu 27 kan. Kita tahu kalau totalnya di sini itu 30. Karena kita udah hitung tadi kan. Sisa pelanggar si roda 4 itu 30. Jadi otomatis ini 3. Oke. Jadi setelah kita hitung, ini ada 23 yang pelanggaran tunggal. Dikali 80.000 sama dengan 1,84. Yang 2 pelanggaran itu ada 7 kali 200.000 sama 1,4. Ini nanti kalian ditambahin semua. Nah, kalau dapat hasilnya 11,40 juta. 11.420.000. Clear? Ada pertanyaan? Clear? Oke, good. Kayaknya lebih jelas ya. Next. Oke. Ini Budi melihat infografis tentang harga produsen gabah dan beras di penggilingan Desember 2017. Budi berasumsi bahwa kenaikan yang ditunjukkan itu adalah kenaikan per bulan. Dan untuk bulan-bulan selanjutnya harga gabah dan beras naik sebesar nominal kenaikan di bulan Desember 2017. Nominal kenaikan ya. Apabila asumsi Budi benar, di bulan apakah harga gabah kering panen tingkat petani akan lebih tinggi dari harga gabah kering giling tingkat petani. Jadi ini ada tingkat petani. Ini yang kita lihat ya. Satu itu dia mau lihat ini. Satu itu dia mau lihat. Satu itu dia mau lihat yang ini. Harga gabah kering giling ini. Oke. Nah, jadi di soal ini dimention kalau si ini naik per bulan di suatu angka, itu lama-lama harganya itu bakal lebih tinggi daripada yang ini. Ya, harga gabah kering panen ini bakal lebih tinggi dari harga gabah kering giling ini. Kapan? Gitu kan? Kapan gitu kan? Nah, di sini dimention itu tuh naiknya per bulan itu adalah nominalnya, bukan persentasenya. Di sini kita lihat ini persentasenya 2,69%, di sini naik 0,22%. Jadi karena ini persentasenya lebih tinggi, nominalnya lebih tinggi, ujung-ujungnya ini bakal catch up dan ini bakal lewat dari si harga gabah kering giling ini. Nah, otomatis intinya adalah kita perlu cari ini nominal kenaikannya ini berapa sih setiap bulan. Ini nominal kenaikannya itu berapa sih setiap bulan? Habis itu nanti kita kurangin, kita bakal tahu berapa banyak si gabah kering panen ini naik dibandingkan si harga gabah kering giling. Nanti tinggal dicari aja sisanya itu berapa lama supaya si 5.606 dikurangin 4.995 dari perbedaan nominal tadi yang kita hitung itu tuh berapa bulan. Oke. Jadi sekarang kita udah tahu step-stepnya. Sekarang kita tinggal jalanin. Gimana caranya? Kita udah tahu nih, dia naik 2,69% ya dari bulan November ke Desember. Habis itu dia naik harganya menjadi 4.995. Nah, untuk cari nominalnya itu kita perlu tahu harga dia di bulan November sebelum dia naik jadi 4.995 ini berapa sih? Gitu kan?
Pas dia naik dari November ke Desember, itu kan gampang gitu. Ya, itu berarti dia, kalau katakan harga di bulan Desember itu, harga di bulan November itu X. Harga November. Seperti ini kan. Jadi otomatis, kalau dia mau pergi dari November ke Desember, itu caranya itu tinggal di 1,0269 bagi 1 dikali X. Ini sama dengan harga ini, 4.995. Kenapa 1,0269? Karena dia naik 1%. Karena dia naik 2,69% ini. Ya, kalau 2,69% ini kan kalau dibagi 100% itu kan per 100. Ya, kalau dibagi itu kan jadinya 0,269. 0,0269. Jadi ini dapat X. Jadi kalau kita mau cari X, ya sekarang kita tinggal, ya betul. Oke. Sekarang kita tinggal bagi aja. Jadi ya X tinggal ini dipindahin ke sini. 995 dibagi 1,0269. Inilah harga bulan November. Itu bagian ini nih. Sebelum minusnya. 1 per 1,0269 dikali 4995. Sama dengan 4995 dibagi 1,0269. Oke. Habis itu untuk cari nominal perbedaannya, yaitu tinggal 4995 harga Desember dikurangi harga November. Ya. Jadi otomatis nanti kalian akan dapat untuk si gabah kering panen ini nominalnya itu naik 130,85 setiap bulan. Sama untuk gabah kering giling. Nanti kalau kalian hitung, kalian bakal dapat nominalnya itu naik 12,31 setiap bulan. Kayak gitu. Jadi perbedaan pertambahannya itu tinggal kalian kurangin, itu kalian bakal dapat 118,54. Ya. Karena jadi berarti gap-nya itu atau kayak perbedaannya itu akan mengecil sebanyak 118,54 setiap bulan. Karena si gabah kering panen itu naiknya 131, sedangkan si gabah kering giling itu naiknya cuma 12. Lalu nanti sisanya itu ya tinggal 5.606 dikurangin 4.995, sisa harganya yang sekarang. Ini dikurangin ini. Habis itu dilihat dibagi dengan berapa banyak gap-nya itu berbeda setiap harinya. Setiap bulannya. Itu nanti kalian akan dapat 5,15. Atau ya ini nggak mungkin 5,15, jadi dia harus di round up. Harus dibulatkan ke atas. 6 bulan. Setelah kalian jalanin 6 bulan dari Des ke Januari, Januari ke Februari, Februari ke March, March ke April, April ke Mei, Mei ke Jun, nanti kalian bakal dapat jawabannya 7 2018. Ini adalah solusinya untuk yang ini. Ada pertanyaan? Oke, good. Next. Oke. Kita ada berapa soal lagi? 1, 2, 3, 4. Oke. Next, ini soal probability ya, soal peluang. Jadi di sini itu ada Budi mempunyai satu set kartu, setiap kartunya diberikan bilangan masing-masing 0, 1, 2 sampai dengan 100. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari saya. Berarti total kartu si Budi ini ada berapa? Ada yang bisa jawab?
101. 101, exactly. Correct, yes. Kenapa totalnya itu 101? Karena kalau kita lihat dari 0, 1, 2, 3, 4. Ini seterusnya ini ya. Saya nggak apa-apa, saya jabarin dulu. 8, 9. Begini. Ini total kartunya itu sampai 10. Ini total kartunya itu, karena ini dimulai dari 0, ya, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi dia tuh ada 11 di yang pertama, dari 0 sampai ke 10. Berikutnya nanti 11 sampai 20, itu ada 10. Berikutnya 10, 10, 10, 10. Sampai ujung-ujungnya 101. Jadi ini memang agak menjebak soalnya, karena total kartunya itu dia bukan 100. Total kartunya itu 101. Jadi kalau di sini dibilang peluang Budi mengambil satu kartu dan mendapatkan bilangan genap itu sama dengan setengah. Ya. Kalau ini total kartunya 100, habis itu dia alternate antara ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap, ini benar. Tapi totalnya itu 101. Jadi ini salah. Yang ini. Solusinya yang benar itu adalah ini. PA ini, peluang Budi mengambil satu kartu dan mendapatkan bilangan genap itu adalah 51/101. Total kartunya ada 101, jumlah kartu genapnya itu ada 51. Jadi di sini kita tulis genapnya itu ada 51 kartu. Ganjilnya itu ada 50 kartu. Jadi total kartunya itu 101. Kenapa genapnya ada 51, satu lebih dibanding ganjilnya? Karena startnya itu 0. Jadi itu bilangan genap. Kenapa caranya itu ganjil kali genap tambah genap kali ganjil ya? Buat 2. Oke. Sekarang kita kedua ya. Oke. Di sini PB. Di sini disampaikan peluang Budi mengambil 2 kartu, menambahkan bilangannya, dan mendapatkan bilangan ganjil. Oke. Sekarang ini ada kombinasinya, ada 4 kan. Dia bisa narik kartunya. Kalau dia narik 2 kartu kan. Jadi total probability-nya itu ada 4. Dia bisa narik, ini saya bilangnya gimana ya, ganjil ini sama dengan X kali ya. Ganjil sama dengan X, genap sama dengan Y ya, supaya gampang bilangnya. Dia narik 2 kartu kan. Dia kombinasinya itu bisa kartu pertama itu ganjil, kartu kedua itu ganjil, kartu pertama itu ganjil, kartu kedua itu genap, kartu kedua itu kartu pertama itu genap, kartu kedua itu ganjil, sama dia bisa narik genap sama genap. Ini sum of probability-nya. Kalau dia narik 2 kartu, ordernya bisa 4 kali kayak gini. Oke. Di sini peluang Budi mengambil 2 kartu, menambahkan bilangannya dan mendapatkan bilangan ganjil. Disampaikan seperti itu. Oke. Kapan kalau sebuah bilangan ditambahkan habis itu dia dapat ganjil, itu kapan? Kalau misalnya kita tambah genap sama genap, ini dapatnya apa? Genap. Genap. Correct? Kalau kita tambah ganjil sama ganjil, kita dapatnya apa? Genap. Genap. Genap, correct. Genap ya. Tepat kan? Kalau kita tambahnya ganjil sama genap, ya apa aja lah, 3 tambah 2. Sama dengan 5. Ini ganjil atau genap? Ganjil. Ganjil. Oke, kalau kita, ya ini berarti sama kan? Kalau kita balik ordernya, ini ganjil. Jadi di sini kombinasinya itu adalah dia itu boleh narik antara kartu pertamanya ganjil, kartu keduanya genap, atau kartu pertamanya genap, kartu keduanya ganjil. Karena kalau kartu pertamanya itu
kalau kartu pertamanya ganjil sama kartu keduanya ganjil, itu dapatnya kalau ditambah itu bukan ganjil, dapatnya genap. Dan juga kalau genap tambah genap. Makanya di sini kombinasinya itu hanya ada 2. Ganjil kali genap sama genap kali ganjil. Ini basically kombinasi untuk narik kartunya. Jadi ini adalah narik kartu pertamanya ganjil, narik kartu keduanya genap. Yang ini narik pertamanya genap, ini ganjil. Ya, jadi nanti tinggal ditambahin aja. Kalau narik pertamanya ganjil, itu kita lihat total kartunya itu ganjil itu ada 50, dibagi 101 total kartunya. Habis itu dikalikan dengan si kartu kedua itu, dia genap. Kenapa kan sisanya masih ada 51 kartu, karena kita narik yang ganjil pertama. Dibagi sisanya itu ada 100 kartu. Oke, sama ditambah dengan ini. Kalau genap sama ganjil, ya si genap ini pertama dia ada 51 kartu dari 101 kartu. Yang kedua, ganjil 50 itu diambil dari sisa ganjilnya dibagi dengan sisa kartunya 100. Jadi totalnya itu 0,505 kalau kalian hitung. Itu lebih gede dari 0,5. Jadi ini salah. Oke. Next. Peluang Budi mengambil 2 kartu, dia kaliin bilangannya, dan dia mendapatkan bilangan genap. Oke. Kalau genap kali genap gimana? Genap kali ganjil, ganjil kali genap, genap kali genap. Ya, correct. Ya. Jadi itu dapat mengalihkan bilangannya dan mendapatkan bilangan genap. Jadi kita coba aja ya. Kalau misalnya ini tadi X ini, ya udah anggap aja lah salah satu lah. X ini genap. Jadi kalau misalnya 2 kali 2 sama dengan 4. Itu genap. Jadi ini boleh kalau genap-genap ya. Kalau misalnya ganjil genap, itu juga boleh. Itu juga dapatnya genap. Tapi kalau ganjil kali ganjil, dapatnya ganjil. Jadi kombinasinya yang 3 ini. Jadi genap-genap, ganjil genap, genap ganjil. Caranya sama dengan yang tadi. Kartu pertama, kalau genap 51 dibagi dengan total kartu 101 dikali dengan 50, di situ per 100. Karena sisa kartu genapnya 50, sisa kartunya 100. Tambahin, itu dapatnya 0,757, itu benar. Kalau sebenarnya kalau kalian pengen cepet, maksudnya kalau kalian ngerti tentang probability-nya very well, ya. Ini kan kalian udah tahu kalau semua kombinasinya itu ini sama dengan 1 atau 100%. Ya, jadi ini sebenarnya tinggal 1 min ganjil kali ganjil. Ini lebih cepat. Nanti dapatnya sama. Angkanya. Tapi cuma perlu ngitung 1. Oke. Sekarang soal yang terakhir itu adalah, jadi di sini dia bilang kalau si PD itu peluang Budi mengambil 2 kartu, lalu selisih bilangan-bilangan pada kedua kartunya itu berupa bilangan genap. Gitu kan? Jadi dia ngambil 2 kartu, selisihnya itu bilangan genap. Jadi kalau misalnya dia ngambil 4 min 2, genap sama genap, dapatnya genap kan? Kalau dia misalnya hitungnya ganjil, dia dapatnya genap. Itu kalau dia hitungnya itu, sorry. Kalau dia ngambilnya genap sama genap, itu bisa, ya, korek. Kalau dia ngambilnya ganjil sama ganjil,
dia bisa, dia juga dapat. Tapi kalau misalnya dia ngambilnya itu genap sama ganjil, ya itu dia nggak dapat. Jadi kombinasinya itu harus genap-genap sama ganjil-ganjil buat si PD ini. Alright. Jadi si PD ini dia sama dengan genap kali genap tambah ganjil kali ganjil. Sedangkan dia di sini dibilang statementnya itu adalah PB tambah PD itu sama dengan 1. Jadi di sini kita bisa lihat kalau si PB itu dia ganjil kali genap sama genap kali ganjil. Jadi ini udah men-checklist semua 4 condition ini. Jadi otomatis total probability-nya itu pasti sama dengan 1. Jadi itu udah benar. Jadi jawabannya C sama D. Itu salah ini. Salah. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Tidak. Good. Clear ya. Oke. Next. Pasang jembatan. Oke. Pasang jembatan. Jadi di sini karena waktunya tersisa sedikit, sisa 3 soal, mungkin saya agak sedikit lebih cepat. Jadi kalau untuk memasang jembatan ini setelah teman-teman main, itu nanti bakal tahu kalau misalnya kita duluan, itu kita udah pasti menang kalau kita bisa tahu strateginya. Oke. Jadi sebenarnya gimana sih strateginya yang optimal itu? Oke, jadi kita start aja. Jadi di sini itu objektifnya di pertanyaan ini, itu objektifnya itu adalah kalau kita bisa sampai ke titik terakhir ini, itu kita yang terakhir memasang jembatannya itu, kita adalah pemenangnya. Otomatis kalau teman-teman bayangin, kalau misalnya ini sekarang ini jembatannya itu 40 meter, panjang papannya itu dari 1 sampai dengan 6 meter. Gitu ya. Otomatis kalau misalnya sekarang saya di titik 61, ya, ini 6 ini adalah intervalnya ini, itu adalah 7. Ya. Kalau saya itu ada di titik 33, apapun yang si komputernya pasang, saya menang kan? Karena dia pasang 1, saya pasang 6. Dia pasang 6, saya pasang 1. Dia pasang 4, saya pasang 3. Dia pasang 3, saya pasang 4. Dan seterusnya. Jadi save point-nya itu adalah saya harus berakhir di langkah saya harus berakhir di titik 33. Atau bisa dibilang itu, ini kalau kita bilang ini X, itu X plus 1. Sini. Kalau ini dibilangnya A, kalau di penjelasan ini. Jadi dia bilangnya A plus 1. Nah, gimana caranya kita make sure kalau kita sampai di titik 33? Sama. Di sebelumnya berarti kita tinggal cari titik 26. Ya kan? 33 min 7. Karena kalau saya udah sampai di titik 26, si komputer yang mau pasang 6, saya pasang 1. Komputernya mau pasang 3, saya pasang 4. Komputernya pasang 1, saya pasang 6. Jadi saya udah pasti menang juga. Jadi diterusin aja. 33, titiknya 26, habis itu di berikutnya itu 33 min 7 itu ya 26. Habis itu next itu 26 kurang 7, itu berarti titik amannya itu berikutnya 19. Habis itu titik amannya next itu 12, titik amannya next itu 5. Jadi kalau kita start, sudah kita tinggal pasang startnya itu 5. Dia pasang 4, ya saya harus ke titik aman berikutnya, ya itu berarti intervalnya itu 7.
Titik aman berikutnya itu ya 3. Dia pasang 5, saya mau titik aman berikutnya, saya cari 2. Setelah dia pasang 3, saya mau ke titik aman berikutnya, saya pasang 4. Pasang 1, saya pasang 6. Dia pasang 3, berarti saya pasang 4. Jadi saya menang. Jadi untuk cari titik amannya itu selalu dikurangin 7. Karena di sini itu ininya 6. Jadi kita perlu di titik amannya itu 61 atau 7. Untuk cari titik pertamanya, itu kan ada pertanyaan itu ada untuk cari titik pertamanya. Berarti itu 40 modulo 7 sama dengan 5. Atau 40 ya cari remainder-nya atau cari sisanya dari 7. 7 ini kan kali 5, 35. Sisanya 5. Jadi ini adalah titik pertamanya. 5. Nah, celakanya kalau misalnya si modulonya ini 0. Ya kan? Kalau si modulonya ini 0, apa yang bisa kita lakukan? Jadi contoh, misalnya itu ini 35, habis itu ini 7. Ya, jadi kalau 35 modulo 7 sama dengan 0. Nah, kalau kayak gini, kalau saya gerak duluan, yang bakal dapat titik aman pertama itu komputernya. Jadi saya skip. Jadi tadi ada pertanyaannya juga, kapan kamu skip gerakan pertama? Nah, this is the time. Kalau modulonya itu 0. 3, udah, sekarang keempat. 3, 4. Jadi pokoknya intinya adalah kita cari titik aman aja, all time. 52, dia pasang 6, kita pasang 1. Kita menang. Jadi itu udah cover. Pertanyaan, ya. Pilihan pertama, oke. Langkah pertama apa yang harus dijalankan? Ya, jadi itu tadi itu adalah P. Kalau totalnya itu P, intervalnya itu A, itu P modulo dari A plus 1. Oke. Habis itu bagaimana menjalankan langkah-langkah berikutnya? Itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah cari titik poin aman berikutnya. Itu kapan harus melewatkan angka pertamanya, itu kalau P modulo A plus 1 ini sama dengan 0. Jadi itu adalah jawabannya untuk pertanyaan ini. Oke. Pertanyaan berikutnya, jelaskan perubahan strategi apa yang harus dilakukan jika aturan permainan diganti menjadi pemain yang memasang papan terakhir dianggap kalah. Oke. Jadi kalau tadi itu awalnya itu awalnya itu objektifnya saya sampai sini terakhir apapun yang terjadi. Sekarang objektifnya itu saya sampai titik ini 34 ini terakhir. Karena kalau saya sampai di titik 34 ini, ya, maka otomatis si komputer ini dia mau nggak mau dia harus pasang plang 1. Karena dia harus gerakkan. Dia yang terakhir pasang jembatan itu kalah. Ya. Jadi basically semuanya itu dipindahin 1 ke belakang titik amannya. Oke. Jadi kalau misalnya tadi itu 35, ini adalah endingnya. Terus habis itu titik amannya itu adalah 35-7. Itu adalah titik aman yang pertama. Sekarang kita carinya 34-7. Itu adalah titik aman yang pertama. Di 27. Habis itu so on. 20. Habis itu 13. 6. Sudah. Kita coba main ya.
Sekarang saya mau cari titik aman yang 6. Jadi saya pasang 6. Saya pasang 1. Saya mau ke titik aman berikutnya, saya pasang 6. Pasang 1 lagi. Saya pasang 6. Saya pasang 1 lagi. Saya pasang 6. Pasang 1. Saya pasang 6. Saya sampai di titik ini. Titik aman ini. Jadi mau nggak mau si komputernya harus pasang yang terakhir. Minimal kan 1. Mau nggak mau dia harus pasang 1. Jadi dia pasang. Jadi dia kalah sebenarnya. Kalau ini peraturan baru ya. Karena dia pasang terakhir, dia bakal kalah. Jadi itu untuk yang ini. Untuk soal ini. Itu rule-rule-nya seperti itu. Oke. Again, ini pertanyaannya itu pertanyaan logika. Nggak begitu perlu tahu kayak ilmu sebelumnya, tapi dari main interaktif ini, dari explore interaktif ini, nanti teman-teman diminta untuk mencari pattern-nya, ya, jadi atau strateginya. Jadi strateginya itu seperti itu. Untuk memasang jembatan ini. Ada pertanyaan? Good. Oke, nggak ada. Saya ke pertanyaan berikutnya. Oke. Ini karena waktu kita terbatas, ya. Jadi basically, kalau teman-teman baca ini, teman-teman disuruh untuk bikin sebuah rancangan untuk pohon. Ya. Jadi kayak rancangan tanaman gitu. Nah, of course, yang yang common thinking atau maksudnya kayak begitu baca ini pasti kebanyakan orang mikir bentuknya itu sebenarnya seperti ini. Kan? Untuk pohon-pohonnya. Jadi ini ada 55.000 cm, ada 5.800 cm di sini. Habis itu menurut buku panduan untuk tanaman ini sebaiknya jarak antara dua tanaman itu 70 cm sampai 100 cm. Of course kalau kita memang mau maximize berarti kita ambilnya yang paling pendek. Yang sedikit supaya kita bisa tanam paling banyak pohon. Gitu kan? Habis itu gambarlah sebuah rancangan berapa banyak tanaman yang bisa ditanam dengan pengaturan posisi yang sudah kamu rancang. Oke. Ini keinginannya itu paling optimal, itu paling banyak. Jadi di sini kalau teman-teman coba untuk gambar ini, membuat rancangannya seperti ini, teman-teman akan melihat kalau ini itu bakal dapat 72 tanaman per baris ke sini. Kalau ini bedanya 70 cm, habis itu ke atas itu bakal ada 83 baris. Oke? Tapi sebenarnya yang lebih efisien itu bentuknya itu seperti ini. Segitiga. Jadi nanti ini lanjut lagi di sini. Segitiga. Di sini ada lagi. Ini ada segitiga lagi. Kayak gitu. Karena dengan sistem seperti ini, ya, kita bisa lihat tanaman per barisnya itu nggak banyak beda. Tapi bagian ini bakal dapat lebih banyak baris yang vertikal. Karena ini 83 baris, ini 96 baris. Karena ini jadinya 61 cm kalau hitung pakai Pitagoras. Jarak naiknya ini. Nah, itu di mana kita bisa lihatnya? Karena kalau dengan konfigurasi ini, sebenarnya ini jarak antara tanaman ini sama jarak antara tanaman ini itu optimal. Tapi bagaimana dengan jarak tanaman ini sama tanaman ini? Ini nggak optimal kan? Ini nggak 70 cm. Sedangkan kalau dengan ini bakal dapat 70 cm, 70 cm, 70 cm, ini 70 cm, 70 cm, 70 cm. Pas nanti digambar 2 dot lagi di atas, ini bakal 70 cm, bakal 70 cm, 70 cm. Jadi semuanya itu 70 cm. Jadi konfigurasi ini sebenarnya lebih optimal. Kalau dibuat konfigurasi tanamannya segitiga seperti ini. Nanti kalau untuk
sebenarnya idea untuk pertanyaan ini adalah asalkan teman-teman udah figure out konfigurasinya, nah itu ya hitungannya ya sebenarnya lebih simpel lah. Jadi hitungannya silakan teman-teman lakukan sendiri. Nanti ujung-ujungnya bakal dapat konfigurasi ini dapatnya 5.976 tanaman. Tapi kalau konfigurasinya segitiga ini dapatnya 6.864 tanaman. Oke, ada pertanyaan untuk soal yang ini? Oke, good. Sir, itu tambah satunya itu dari mana ya? Yang mana, Kenneth? Oh, kamu hitung ini plus 1 ini, Z. Plus 1 itu dari mana? Yang konfigurasi ini. Iya. Konfigurasi ini, 71 tambah 1 sama dengan 72 ini. Oke, kita bayangin ya. Sekarang kita coba. Kita gambar yang kecil aja ya. Oke. Jadi kalau sebenarnya yang optimal, itu kalau misalnya ini, katakan ini muatnya 10. Ya. Ini kalau kita taruh, ini kan kita bisa anggap titik. Jadi kamu taruh di sini. Di situ ini bedanya 0,7. Taruh di sini. 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 Enggak, 70 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kayak gini ya, Kenneth, anggap gambarnya. Kamu lihat ini, misalnya ini 7. 7. Distance itu 7. Ada 10 biji kan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Tapi kalau kamu lihat jumlah tanamannya, itu tuh 11. Jadi ini 70 dibagi 7. Tambah 1. Karena ini ada di ujung ini kan. Dia mulainya startnya dari ujung ini. Karena dianggap titik kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, baik, sir. Thank you, sir. Ya, sesuai ditambah 1. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan ini juga sama. Ini juga pertanyaan konsep. Oke, mungkin sebenarnya bisa dianggap ini pertanyaan niat sih. Ya, ini banyak hitungannya, tapi setelah itu sebenarnya bisa. Jadi di sini ada diceritain tentang kalkulator. Habis itu kalkulatornya itu di dimension ceritanya. Habis itu di sini dikatakan kalau ini rusak di 3 segmen seperti ini. Rusak di sini buat ratusan, rusak di sini buat puluhan, rusak di sini buat satuan. Oke. Of course, the most straightforward method itu adalah untuk oke. Pertama, sebelum kita mulai, kita cacah itu sampai 999. Ditanya akan terlihat tampilan yang sama dengan tampilan yang pernah muncul sebelumnya. Pertama, sebelum kita mulai, tentunya kita perlu lihat dulu. Ya, setelah ini rusak, yang pertama ini rusaknya di sini, gambarnya itu seperti apa? Buat setiap digit. Jadi kita buat gambarnya, buat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata nggak ada yang tampilannya sama. Kalau rusaknya di bagian sini. So, this is fine. Buat yang ratusan. Buat yang puluhan, rusaknya itu di tengah seperti ini. Ya. Jadi, itu tuh 0, setelah kita gambar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah kita gambar, itu 0 sama 8 itu sama bentuknya. Jadi dia ada 2 yang sama. Oke. Berikutnya itu, di sini rusak. Itu nanti akan kelihatan kalau 3
sama 9-nya itu sama hasilnya. Jadi otomatis setelah kita jabarkan, kita akan tahu, karena ini satuannya itu ada satu yang sama. Jadi setiap nanti, pokoknya puluhannya jalan, habis itu satuannya jalan, puluhannya jalan, habis itu satuannya jalan gitu kan. Untuk setiap satuannya jalan, nanti 9-nya itu bakal sama dengan 3-nya. Jadi itu satu instance. Jadi kita lihat di sini satu instance buat kalau digit 0 ini kalau digit puluhannya sama, ini satu instance. Sama, nanti di 019 itu sama dengan 013. Karena kalau teman-teman bayangin, ya, itu nanti pas dia udah ketemu 003 ini, pas dia ke 009, itu kan bentuknya bakal sama. Pas dia 019, itu bentuknya sama dengan 013. Seterusnya, 029 sama dengan 023, 039, 049, 059, 069, 079. Sama dengan 073. Oke, jadi itu adalah jumlah yang sama gara-gara satuannya. Pas sampai ke puluhannya ini, ya, di sini itu kebetulan 0 itu sama dengan 8. Jadi ini tadi pertamanya 000 ini udah jalan, udah pernah kelihatan sebelumnya. Itu nanti si 080 itu, karena digit puluhannya ini yang rusak di tengah, itu bakal sama dengan 000. Jadi ini satu instance lagi. Dan seterusnya 081 itu sama dengan 001. Karena lagi-lagi yang sama itu kan ini. Bentuknya. Jadi kalau 0 sama 1-nya sama 0 sama 1-nya sama, yang ini 0 sama 0, 0 sama 0 sama, ya otomatis bentuknya akan sama. Jadi ini akan berlanjut buat si digit 8 ini sampai digit 8 ini berakhir untuk puluhannya. Korek? Oke. Ya, ini kalian bakal lihat kalau ini sebenarnya 089 itu sama dengan 009 sama dengan 003. Tapi ini tetap hitungannya sebagai satu instance. Terus yang berikutnya terakhir itu adalah 099 itu sama dengan 093. Ini dari satuan. Ini. Setelah kalian hitung semuanya ini, ya, jadi berarti untuk digit ratusannya itu 0, ya, ini ratusannya itu nggak meter. Gara-gara si ratusannya ini nggak ada yang beda kan. Itu dibilang dari 000 sampai 009, dari 000 sampai 099, itu totalnya itu ada 19 instance. Di mana bentuknya itu sama. Oke. Jadi karena sekarang itu 000 sampai 099, nanti dari 100 sampai 199 itu ada 19 kali lagi yang sama. Dari 200 ke 299 itu ada 19 lagi yang sama. Otomatis totalnya tinggal 19 dikali 10 itu sama dengan 190 kali. Jadi ini solusinya. Clear? Ini cara brute force-nya. Bisa dibilang. Oke. Kalau untuk caranya yang satu lagi, alternatifnya, ya well, kita bisa tahu. Kalau si digit ratusan ini, dia itu ada 10 tampilan unik. Ya, kita udah bilang kan tadi. Kalau ini nih, itu tuh dia pokoknya dari 0 sampai 9 itu dia ada 10 tampilan unik karena nggak ada yang sama satupun. Correct? Sedangkan kalau si digit puluhan ini dia ada 9 tampilan unik. Oke. Gimana kita bisa tahu 9? Karena pas ini pertama kali dia keluar misalnya katakan ini 0 ini 001 sampai 00 9,
Ini kan semuanya unik. Dia itu kan cuma baru nggak unik itu pas dia sampai 0,80. Ini kan? 0,0. Sampai 0,89. Jadi dikatakan kalau yang nggak unik itu cuman pas digitnya ini 8 atau satu instance. Ya, kalau dibilang dari puluhannya. Jadi otomatis itu dibilang ada 9 yang unik buat puluhannya. Sama dengan satuannya, kita bilang juga 9 yang unik dengan logika yang sama dengan yang saya tunjukin tadi. Jadi kita bisa tahu kalau tampilan uniknya itu antara 000 sampai dengan 999 itu ada 810. 10 kali 9 kali 9. Di situ tampilan yang sama itu tampilan semuanya itu 1000. 000 sampai dengan 999 itu ada 1000 instances. Kurang dari 810 unique instances, dapatnya tampilan yang sama itu 190 kali. This works too. Sir, kenapa itu 9 tampilan unik, Sir? Ini 9 tampilan unik. Untuk digit puluhan, satuan. Oke. Dia dibilang digit puluhan ini dia 10 tampilan unik karena jadi ini kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini mungkin kamu confusion-nya di sini kan. Ada karena dia ada 2 sebenarnya yang mirip kan. Oke. Iya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ini unik. Kamu ngerti kan, Kenneth? Iya. Kalau yang bagian ini. Nah, tapi ini ada 0, ini sama dengan 8 gitu kan. Jadi kenapa cuman dikurangin 1? Kenapa bukan dikurangin 2? Gitu kan? Karena pas si 0 ini ketemu pertama kali, pas dia keluar pertama kali, dia itu dianggap unik. Karena kan sebelumnya nggak pernah ketemu. Dia itu ketemunya cuman pas si 8 ini muncul. Pas si 8 ini muncul, si 8 ini dia clash sama si 0. Jadi si 8 ini yang dianggap nggak unik. Si 0 ini tetap dianggap unik. Karena pas pertama kali dia muncul, dia unik. Baik, Sir. Thank you, Sir. Ya. Oke. Jadi makanya ini 9 yang unik. Oke. Next, itu sama setelah kalian gambar. Ya. Ini kalian bakal dapat setelah ini ditambahin itu 6, 8 itu sama dengan 0. Habis itu 9 sama dengan 5 untuk digit puluhannya. Oke. Habis itu dihitung, kalian bisa hitung brute force lagi. Setelah kalian gambar, kalian bisa hitung brute force. Ya, berarti ini nanti ditambahkan aja untuk di bagian 60 itu, setiap 60-nya itu sama dengan 000. Ya, karena ini ada tambahan 6. Sama 6, maksudnya yang bagian 6 ini sama dengan yang digitnya kedua 0. Terus nanti yang bagian 8-nya sama dengan yang kedua digitnya 0. Habis itu ini ada tambahan 9 sama dengan 5. Jadi pas 9 muncul, itu sama dengan yang 5. Ini cara brute force-nya kalian bakal dapat setelah kalian jabarkan itu 37 kali. Habis itu totalnya itu 370 kali. Oke. Cara non brute force-nya sama. Digit ratusan ini nggak berubah, ada 10 tampilan unik. Digit satuan ini nggak berubah, ada 9 tampilan unik. Digit puluhan ini ada 7 tampilan unik. Ini yang berubah kan? Oke, dari 9 jadi 7. Why? Ya, nanti kita lihat. Ini tampilan unik antara 000 sampai dengan 999 itu sama dengan tinggal kita kaliin 630. Habis itu nanti ini dikurangin itu sama dengan 370 kali. Ini sama. Jadi inilah cara cepatnya. Oke. Sekarang Y yang digit puluhan ini ada 7 tampilan unik. Oke. Jadi kita gambar lagi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Pas nol ini pertama kali ketemu, ini dianggap unik. Ya, karena belum ada yang sama dengan dia sebelumnya. Jadi ini unik. 1 ini udah pasti unik, 2 ini udah pasti unik, 3 ini udah pasti unik, 4 ini udah pasti unik, sama 5 ini udah pasti unik. Oke. Si 6 ini, pas 6 ini keluar, dia sama dengan si 0. 6 sama dengan 0. Jadi dia nggak unik. Oke. 7 ini unik. 8 ini pas dia keluar, dia sama dengan si 0. Jadi dia nggak unik. Si 9 ini pas dia keluar, dia sama dengan 5. Jadi dia nggak unik. Jadi yang unik itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 unique instances. Jadi makanya kita bilang itu jawabannya di sini itu unique instances itu ada 7. Kali-kaliin 10 kali 7 kali 9 sama dengan 630 dikurangin total amount of probability-nya, total amount of instances dikurangin 630 itu sama dengan 370 kali. Ini solusinya. 70 kali kan. Ya. Ini cara brute force-nya 370 kali dihitung satu-satu itu juga bisa. Oke. Sip. Kayaknya udah itu semua soalnya. Soal-soalnya memang slightly challenging, tapi soal-soal yang menarik. Mungkin ini semuanya soal-soal kayaknya mostly soal-soal final. Sama beberapa mungkin sampai final. Oke. Kayaknya udah semua. Ada pertanyaan mungkin? Dari teman-teman ada yang kurang clear? Sip. Oke, kalau udah clear semuanya, ini kompetisi kalian minggu depan. So, all the best. Good luck. Ya, semoga kalian semua bisa sampai masuk. Semoga kalian semua bisa sampai masuk semifinal, masuk final, dan jadi juara lah. Oke, thank you everybody. Saya tutup workshopnya. Oke. Bye, sir. Ya. Thank you.